Shalom. Bisa lebih semangat, shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari kasih sayang, khususnya bagi yang berbaju pink hari ini. Luar biasa, Bapak Gembalanya punya baju pink, gak semua gembala punya. Pak Gembala, terima kasih kepercayaannya, para pengurus pastoral, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Echa Sumantri, saya seorang musisi, hamba Tuhan. Saya datang sama istri saya, tahun ini kami menikah baru 6 tahun, puji Tuhan. Actually pernikahan yang cukup seru karena usia istriku tergolong muda, Bapak Ibu teman-teman, ketika menikah. Jadi ketika kami memutuskan menikah, keluarga tuh nakut-nakutin. Jangan, mendingan ditunda aja, tapi gedungnya udah dibeli gitu kan. Terus, jangan masih terlalu kecil, 5 tahun pernikahan itu rawan sekali katanya. Dan kalau saya boleh bersaksi juga, Tuhan izinkan orang tua saya bercerai, Bapak Ibu teman-teman. Jadi saya itu sempat trauma untuk menikah. Tapi oleh anugerah Tuhan ketemu jodoh yang terbaik, jadi menikah dan puji Tuhan 5 tahun berlalu dengan baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Jadi saya mau bicara buat yang di hari kasih sayang ini masih single, jangan sedih. Anak-anak muda ada amin. Ya mungkin lebih banyak yang sore nanti, tapi saya percaya di sini masih banyak yang muda atau setidaknya pernah muda, ada amin. Setiap melayani di mall saya tuh selalu tergugah karena setiap masuk ke mall, masuk ke parkiran saya melihat banyak orang yang berlalu lalang dan sepertinya mereka tidak ke sini ya. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman yang setiap minggu tertanam di gereja ini, Anda tahu Anda punya tugas, ada amin, untuk membawa semakin banyak jiwa datang ke tempat ini. Bukan buat kita, bukan buat Pak Gembala, buat ketemu Tuhan, ada amin. Alright, hari ini saya memberikan tema tentang kasih Yesus, boleh ditayangkan, thank you. Hari ini saya mau belajar dari ketiga rasul, ketiga murid. Yang 2 murid secara langsung ketika Yesus masih di bumi, yang satu lagi murid yang dipilihnya agak belakangan. Biasanya kalau khotbah ekspositori kita nggak boleh comot-comot ayat, tapi hari ini izinkan saya untuk melihat dari 3 rasul ini. Boleh next, thank you. Pertama dari Rasul Yohanes, kita boleh baca Bapak Ibu 3:21. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya suka membaca terjemahan lainnya sekedar untuk tahu perspektif atau siapa tahu ada penjelasan gitu. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Tindakan itu menyatakan kepada kita kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu bukan kasih kita kepada Allah, melainkan kasih Allah kepada kita, ada amin? Ketika ia mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk memadamkan murka Allah atas dosa kita. So, Bapak Ibu, sebagai pembukaan saya belajar bahwa kasih Tuhan tidak bisa diukur. Waktu saya kecil, saya pikir Tuhan baik kalau saya pengen es krim, papa mama saya beliin. Tuhan baik kalau saya ikut lomba band, lomba musik, saya juara 1. Waktu saya kecil saya berpikir seperti itu. Beranjak dewasa sedikit saya berpikir Tuhan baik kalau tim sepak bola favorit saya yang menang. Di situ mulai tuh, kok udah doain, udah tumpangin tangan di TV, masih kalah juga timnya gitu ya. Dewasa lagi, saya pikir Tuhan baik kalau orang tua saya tidak jadi bercerai. Ternyata Tuhan izinkan bercerai. Perceraian bukan dari Tuhan, itu pilihan yang salah dari manusia. Tapi di masa-masa itu terus terang saya cukup terguncang. Saya mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Kenapa Tuhan? Masih kecil, Tuhan saya salah apa? Tuhan kok izinkan, ya memang papa mama yang maksa, tapi kan Tuhan berdaulat, bisa disatukan lagi, bisa dibuat dua-duanya lupa ingatan, saling mencintai lagi. Itu waktu saya SMA. Beranjak dewasa lagi, saya pikir Tuhan baik kalau papa saya yang sakit bisa disembuhkan. Kenyataannya 2018 papa meninggalkan saya. Dan saya jarang menceritakan ini, tapi nggak tahu kenapa hari ini tergerak. Kesedihan itu sudah luar biasa ketika papa meninggalkan kami. Perburuk dengan saudara-saudara yang mohon maaf rakus dengan warisan. Mungkin sebagian tahu papa saya punya sekolah musik, itu saya sudah tidak pegang lagi Bapak Ibu teman-teman. Sejak papa berpulang. Jadi terus terang dalam hidup ini saya punya banyak pertanyaan sama Tuhan. Kalau kita ngomongin kasih Tuhan, terkadang hamba Tuhan suka maksa ya, pokoknya suka nggak suka, terima nggak terima, Tuhan Yesus baik, amin, amin. Semua dipaksa bilang amin. Tapi hari ini saya pengen ajak Bapak Ibu teman-teman untuk lebih kritis. Kalau memang Tuhan baik, kenapa ada peperangan di Timur Tengah? Kalau memang Tuhan baik, kenapa ada anak-anak kelaparan? Gak usah di Afrika, di Indonesia banyak. Di wilayah sini mungkin cukup banyak yang berkekurangan.
Kalau Tuhan baik, kenapa, mohon maaf, ada hubungan sejenis di luar sana, bahkan di Indonesia sudah mulai tren juga. Kalau Tuhan baik, kenapa banyak ketidakadilan? Tapi saya belajar bahwa sekali lagi kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan apa yang kita alami. Karena Alkitab mengajak kita Bapak Ibu untuk menjadi dewasa rohani. Bukan bayi-bayi rohani. Bayi kayak saya tadi tuh. Tuhan baik kalau doa saya dijawab sama Tuhan. Ya, Tuhan baik kalau saya punya target menikah umur 30, menikah. Kenyataannya sampai 40 belum menikah. Ya nggak apa-apa. Apakah dengan Anda belum menemukan jodoh Tuhan jadi jahat? Kan enggak. Apakah dengan papa saya dipanggil Tuhan lalu Tuhan jahat? Tidak. Saya belum bisa mengerti isi hati Tuhan. Makanya hampir setiap hari saya berdoa, Tuhan, saya mau ngerti dong isi hati Tuhan. Meskipun beberapa bilang otak kita ini hanya segede bakpao yang, wah, kita nggak akan bisa mengerti pikiran Tuhan Bapak Ibu. Tapi setidaknya kita bisa belajar sedikit demi sedikit menyelaraskan, menyesuaikan dengan hati Tuhan. Setelah 6 tahun Papa berpulang, saya mulai sedikit mengerti. Saya mulai dapat visi, gambaran. Meskipun berat ngomongnya. Mungkin kalau Papa masih ada, keadaan nggak akan tambah baik. Iya. Akhirnya saya menikah sama istri saya. Dan singkat cerita, saya nggak suka ceritain ini sebetulnya karena sudah cukup sering di podcast-podcast di YouTube. Tapi Tuhan izinkan kami kehilangan anak 4 kali. Istri saya keguguran 4 kali, Bapak Ibu. Dan berat. Kembali di situ saya pikir, Tuhan kenapa ya? Kan bisa ya Tuhan, mungkin bayinya sudah mati atau nggak bertumbuh, tapi dalam nama Yesus tumbuh. Kita berpikirnya ketika ada mujizat, satu rumah sakit bertobat. Wah, pikirannya rohani banget Bapak Ibu. Tapi kenyataannya Tuhan belum menjawab seperti itu. Awalnya saya bingung, kenapa Tuhan? Kan mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Kalau ada mujizat buat kami, orang-orang bertobat. Tapi saya baru sadar, saya baru mengerti. Ternyata Tuhan izinkan itu untuk saya dan istri, untuk kami diproses sama Tuhan. Untuk kami semakin belajar mengenal hati Tuhan, untuk kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya proses hidup itu seumur hidup Bapak Ibu teman-teman. Ya, papa saya sampai umur 70 masih diproses Tuhan. Mama saya sudah 60 sekian masih diproses Tuhan. Jadi proses itu seumur hidup. Tolong bilang sebelahnya, siap diproses. Nggak enak ya, apalagi yang sudah senior, mungkin sudah punya cucu di sini, sudah banyak makan asam garam, bukan hanya di dunia, di lautan mungkin. Tapi prosesnya masih ada Bapak Ibu teman-teman. That's why itulah indahnya ikut Tuhan. Ada amin? Dalam proses itu pun kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Next, terima kasih. Tadi Yohanes, sekarang saya mau ajak sejenak untuk ke Timotius. Yang tulis kitab ini Paulus. Paulus kayak papa rohaninya Timotius. Paulus tulis begini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, mendoakan para pemimpin konteksnya. Tapi yang saya pengen highlight ini, yang menghendaki supaya semua orang, sama-sama katakan semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kehendak siapa Bapak Ibu teman-teman? Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia yang masih bisa bikin dosa, masih bikin salah pun, kalau misalnya Tuhan sejenak kasih kedaulatan nih, Pak, pilih manusia ini masuk neraka atau surga. Mau koruptor, mohon maaf, mau teroris pun, rasanya kita sebagai anak Tuhan masih punya hati nurani ya. Aduh Tuhan, kalau boleh diampuni deh Tuhan, biar bisa tobat Tuhan. Masih ada setitik nuraninya. Itu kehendak kita yang terbatas, apalagi kehendak Tuhan. Saya tahu ini perdebatan dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus tuh yang diselamatkan siapa saja, apakah sudah dipilih duluan atau gimana? Ya kan, Calvinis Armenian selalu terbagi. Yang suka belajar Alkitab pasti paham ini. Tapi buat saya percaya sederhana. Alkitab ini menyatakan Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Makanya banyak yang tanya, kenapa kalau Tuhan penuh kasih ada neraka? Sederhana, neraka bukan buat kita, Bapak Ibu, ada amin? Buat setan. Makanya tolong bilang sebelahnya, jangan ikut-ikutan setan. Next, terima kasih. Rasul terakhir, Petrus. 2 Petrus 3 ayat 9, kita baca 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan berbalik dan bertobat. Kenapa saya bahas dari kitab Petrus? Karena gini, kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab, Anda tahu di satu titik Petrus dan Paulus sempat berkonflik. Ya, ada ayatnya, saya nggak akan bahas hari ini.
Tapi dalam hal ini mereka sepakat, ayat 15 Petrus tulis gini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi Tuhan tuh panjang sabar, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat orang jahat kok belum mati-mati gitu, Tuhan sabar sama dia. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saya tahu ini suara Roh Kudus, setiap yang tertulis di Alkitab diilhamkan Roh Kudus. Tapi kalau tertulis lebih dari satu kali Bapak Ibu, di Timotius tertulis, di Petrus tertulis, ini penting sekali, ada amin? Ini menceritakan, membeberkan isi hati Tuhan buat kita. Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Mungkin Anda bingung kenapa hidup saya begini, kenapa saya susah ekonominya, kenapa kesehatan saya belum dipulihkan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kebaikan Tuhan itu sempurna. Lebih dari kondisi, lebih dari ekonomi, lebih dari rumah, alat transportasi kita. Ini loh kebaikan Tuhan. Kita yang tidak layak diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, beberapa orang ditungguin sama Tuhan. Ditungguin sama Tuhan. Mama saya pernah bilang, mungkin ada beberapa orang yang dipanggil duluan, Tuhan tahu itu masa-masa terbaiknya dia ketika dia sedang dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu tahu kisah Raja Hizkia. Dia minta didoain supaya umurnya nambah. Tuhan kasih bonus 15 tahun, kenyataannya hidupnya gak tambah baik. Tambah kacau, tertulis di kitab Yesaya. Jadi kalau masih ada orang jahat yang hidup, jelas kesabaran Tuhan ini panjang sekali, luar biasa. So, Petrus dan Paulus bisa sepakat dalam hal ini. Saya berdoa, kita juga sepakat. Ada amin? Sepakatnya dengan apa? Dengan terus mendoakan menjangkau jiwa. Karena selalu ada ruang untuk pertobatan bagi jiwa-jiwa. Mungkin hidup kita belum sempurna. Saya dan istri pun kami masih menantikan banyak sekali jawaban doa. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Sambil menantikan kesembuhan, sambil menantikan mujizat, sambil menantikan terobosan yang lain-lain, tetap fokus mengerjakan panggilan Tuhan. Menjangkau jiwa. Next, saya akan bahas dari 3 ayat ini aja secara singkat. Pertama gini, saya catat kita tidak akan bisa mengasihi dengan benar. Kita bisa mengasihi dengan salah. Kita bisa mengasihi dengan motivasi yang salah. Kita bisa mengasihi dengan pemikiran, cita-cita, visi misi yang keliru. Timbal balik, keuntungan, apa yang kita dapat. Tapi Alkitab mengajarkan kita sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 10, firman Allah yang hidup, kasih yang sejati. Next, sebelumnya, kita tidak akan, thank you. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan benar sebelum mengalami dan terus hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya bisa bilang sama orang-orang, instrumen paling keren tuh main drum. Saya main drum dari kecil Bapak Ibu. Saya sudah mengalami instrumen ini, saya udah tahu. Saya nggak akan bilang terjun ke dunia politik asik, saya nggak ngerti apa-apa soal itu. Kita harus mengalami. Saya bisa ceritain orang tua saya, nggak usah disuruh. Papa mama gue tuh baik banget, dekat banget sama gue. Itu sesuatu yang natural. Saya bisa bangga-banggain istri saya depan orang, padahal nggak ada ancaman. Ceritain gue, kalau nggak tidur di luar gitu. Nggak ada Bapak Ibu. Saya sayang banget sama dia, makanya saya suka cerita-cerita soal dia. That's why kita harus mengalami kasih Tuhan. Maka dari itu kita harus terus mengalami bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kasih itu bukan hanya sekedar tindakan yang baik. Ya bagi sebagian orang kasih itu apa? Menyumbang. Kasih itu apa? Beramal. Enggak. Alkitab mencatat kasih itu punya kuasa. Sama-sama katakan kuasa. That's why. Maka dari itu kasih yang sejati ini berbeda dengan kasih yang dunia bisa berikan. Kita butuh kasih Yesus. Sekali lagi, kasih bukan hanya sekedar perbuatan baik. Berkali-kali orang debat sama saya ngomongin baik versus benar. Kalau ngomongin baik doang gampang Bapak Ibu. Koruptor tapi menghidupi keluarganya baik nggak? Baik. Ada yang nyolong motor dijual buat berobat orang tuanya. Baik. Ada yang berbohong demi kebaikan. Tapi percuma kalau nggak benar, ada amin? Makanya jangan berhenti di berbuat baik. Lakukan yang benar. Tuhan Yesus itu jalan kebenaran, bukan jalan dan kebaikan. Jalan kebenaran, kehidupan. That's why kita harus bertumbuh di dalam kasih yang benar. Next. Kasih dan kebenaran pasti, selalu, harus berjalan bersamaan. Sekali lagi saya bacakan surat Paulus buat Timotius. Itulah yang baik dan yang berkenan. Sama-sama katakan berkenan. Berkenan. Dewasa ini
Banyak manusia, mohon maaf, cari perkenanan manusia. Banyak sekali pemimpin-pemimpin, bukan di tempat ini, di tempat lain, yang dijilat sama bawahannya. Mereka melayani di gereja bukan lagi melayani Tuhan, melayani pemimpinnya, pengen nyenengin pemimpin. Hari ini kita bawain lagu ini aja, si Bapak lagi suka. Hari ini tema khotbahnya yang ringan-ringan aja, jemaat gak suka yang berat-berat. Kita mulai cari perkenanan manusia, kita mulai cari kesukaan manusia. Tapi Alkitab mengingatkan kita untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Pemimpin bisa salah, Bapak Ibu, ada amin. Saya bisa salah. Jemaat kalau nggak suka firman yang berat, apakah berarti harus diringankan kadar firmannya? Enggak. Kalau jemaat nggak suka, diajarkan biar suka. Kalau jemaat nggak suka, dipaksakan dengar sampai firman itu bertumbuh dalam hatinya. Akhir zaman ini dunia makin jahat. Jangan diringankan kadar firmannya. Jangan. Pendeta nggak boleh nih naboboin jemaatnya lagi. Makasih Pak. Cuma Pak Gembala yang amin dari tadi. Aduh, Bapak Ibu amin-amin aja biar saya seneng ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yes, kita sudah sepakat. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tapi ada lanjutannya. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ada pengetahuannya Bapak Ibu. Makanya ikut Tuhan nggak bisa cuma pakai feeling. Saya bangga ada di gereja yang kita sangat berdoa dalam roh ya. Kita berbahasa roh di tengah hiruk pikuk maraknya perdebatan bahasa roh boleh atau enggak. Kita sudah melakukan itu bertahun-tahun. Terus terang ketika papa saya berpulang, ketika bayi kami berpulang, saya nggak bisa doa, nggak bisa nangis. Kadang cuma bisa bahasa roh aja. Memang roh itu menyampaikan keluhan yang tidak terucapkan ya. Tapi kita nggak bisa, mohon maaf tanda kutip, ngeroh doang. Kita harus belajar kebenaran yang makanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Kasih dan kebenaran harus berjalan dengan bersama-sama. Makanya Yesus kasih yang sejati karena kasih Yesus dasarnya selalu kebenaran. Yesus tidak hanya sekedar mengasihi, dia nggak pernah kompromi sama dosa. Mohon maaf, akhir zaman ini banyak anak Tuhan yang terpaksa kompromi sama dosa demi keuntungan, demi bahkan yang rohani mendapatkan jiwa. Ya udah dah, dia perokok, gue ikutan ngerokok dulu deh biar mau ke gereja. Itu nggak ada teorinya Bapak Ibu teman-teman. Ketika Anda ikut-ikutan ya Anda sudah tertarik. Hidup ini dua pilihan, yang nggak ikut pergaulan yang benar, pergaulan yang buruk, itu aja. Malahan seharusnya kita siap kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Demi nama Tuhan Yesus. Berat ya, tapi kenyataannya tidak semua orang bisa menerima fakta bahwa Anda sudah bertobat. Mungkin Anda dulu suka ngerokok, suka mabok. Mohon maaf dulu KDRT sama pasangan. Sekarang udah tobat. Bagi dunia udah nggak asik nih orang. Udah nggak bisa korup, udah nggak bisa bohong. Ngomongnya udah nggak jorok. Kalau ngeliat cewek dengan baju minim lewat, udah nggak komentar dia. Oh dulu pikirannya kotor banget. Sekarang udah diem aja mulutnya, udah nggak asik loh. Udah jadi malaikat, udah nggak nginjek bumi. Mungkin Anda mulai dijauhi sama orang-orang lain, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi perkenanan Tuhan, kebenaran. Justru kebenaran itu yang memerdekakan. Orang-orang yang jauhi kita, suatu saat akan kembali. Pasti. Karena kebenaran itu sifatnya menarik, saya percaya itu. Yes, dia pasti mengintimidasi orang-orang yang belum hidup dalam kebenaran. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh tertarik untuk memperbaiki hidupnya, pasti datang sama Yesus, pasti. Karena Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, kehidupan. Tuhan Yesus punya kasih yang sejati karena kasihnya dasarnya kebenaran. Makanya Bapak Ibu teman-teman, lakukan yang benar. Lakukan yang benar. Dan buat saya ini sesuatu yang sangat mempermudah kegiatan pelayanan kita. Karena kalau cuman pakai perbuatan baik, luas banget. Sekali lagi tadi bisa tuh, ya nyuri dikit buat berbuat baik deh, bohong dikit berbuat baik, enggak. Tapi ketika kita pakai sistem kebenaran firman Tuhan, langsung mengerucut tuh, set. Langsung mengerucut. Langsung ada batasan-batasannya, langsung ketahuan ini boleh, ini enggak. Kebenaran tuh sederhana, ini boleh, ini enggak ada. Ya kira-kira, enggak. Boleh, enggak. Tidak, boleh dilakukan. Benar, salah, kebenaran firman Tuhan itu. Makanya anak Tuhan harus baca Alkitab setiap hari, ada amin. Saya respect Bapak Ibu teman-teman, ibadah jam segini tuh semangat semuanya ya. Saya tahu ibadah jam segini tuh di gereja lain tuh tantangan loh ya. Beberapa kali saya khotbah kayak Nina boboin jemaat juga gitu jam 2 siang.
Tapi nggak apa-apa, di sini semangat. Masalahnya semangat 1 kali seminggu nggak cukup Bapak Ibu, ada amin? Kehidupan rohani Anda di rumah, baca Alkitabnya harus semangat seperti di ruangan ini juga. Jadi pas hari Minggu ketemu, wah apinya luar biasa. Amin. Next, terima kasih. Saya akan tutup dengan ayat ini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, sama-sama katakan berusaha. Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bagian Alkitab menuliskan begini, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Bagi sebagian orang, yang tadi saya bilang, kekristenan tuh ngeroh aja, feeling aja. Enggak. Anda harus belajar kebenaran, Anda harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Belajar itu kan nggak bisa semedi gitu, meditasi, tiba-tiba Tuhan penuhi dengan firman, nggak bisa. Harus usaha baca kita setiap hari. Kalau bingung, tanya Pak Gembala, Pak ayat ini maksudnya apa? Aktif, tanya. Saya sebagai musisi harus aktif. Ketika saya mulai banyak mengkhotbah, akhirnya saya memutuskan belajar Alkitab. Bukan buat sombong, enggak Bapak Ibu. Supaya nggak ngaco aja apa yang saya sampaikan. Supaya nggak ngaco aja, supaya saya tahu kebenarannya gimana. Anda harus aktif. Pertama, aktif belajar firman, belajar kebenaran. Tapi kedua juga, sekali lagi Petrus tulis gini, kamu harus berusaha. Yang usaha kita atau Tuhan? Kita. Tuhan yang mampukan. Tuhan yang sempurnakan. Tuhan yang berikan hikmat. Tapi kitanya harus ada usahanya Bapak Ibu, ada amin. Kitanya nggak bisa tidur siang, angkat kaki, nggak kemana-mana. Tiba-tiba berbuat benar nggak bisa. Kita harus berusaha. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, enggak. Tapi menyerahkan hidup kita. Next. Ini tanggung jawab kita soalnya. Next, terima kasih. Kita memiliki bagian tanggung jawab untuk menjaga. Tapi menjaga sekali lagi bukan ini, enggak. Menjaga justru berserah, taat, dan tunduk di bawah pimpinan Allah Roh Kudus. Dan saya tahu ini nggak mudah. Saya baru gagal semalam. Mestinya tidur lebih awal, tapi gara-gara drakor jadi tidurnya agak pagi. Saya jujur aja sama Bapak Ibu teman-teman, saya nggak banggakan ini, tapi betapa beratnya perjuangan hidup ini. Bukan cuma hal-hal besar. Bukan cuma ketika Anda ketemu uang 1M, kalau nipu dapat, bukan masalah itu. Sesederhana lagi main HP, Roh Kudus bilang, taruh HP-nya. Waduh, pergumulan itu. Tuhan dikit lagi, Tuhan lagi seru Tuhan. Tapi harus taat. Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. So, ini levelnya Bapak Ibu. Tak bernoda dan tak bercacat. Sekali lagi bukan hanya berbuat baik. Bukan hanya cukup jadi anak Tuhan. Enggak. Kita harus make sure memastikan apapun yang kita lakukan, tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Makanya harus rajin baca firman. Jadi tahu ini benar, ini salah. Kita harus tahu nih, ini dari Roh Kudus, ini dari roh jahat. Ini dari Tuhan, ini sok taunya hatiku aja. Kita harus tahu. Karena sekali lagi, levelnya di sini. Tak bercacat dan tak bernoda. Dan saya belajar banget untuk memikirkan setiap hal kecil dalam hidup ini. Setiap hal kecil. Saya pernah jadi musisi juga. Sampai sekarang pun saya masih main musik. Jadi hal-hal seperti ini saya pikirin. Kalau saya ngelakuin hal yang seperti ini, berkenan di hati Tuhan nggak ya? Ganggu jemaat nggak ya? Lagi firman, mohon maaf nih saya nggak nyindir, enggak. Tapi terjadi di banyak kota-kota besar ya kan. Lapar nih gitu, tapi dengar firman atau makan ya? Atau makan sambil dengar firman ya? Lagi dengar firman, pendetanya lucu, kita gosipin atau tetap dengar firman ya gitu. Hal-hal kecil kayak gitu tuh harus kita pikirin Bapak Ibu. Aduh, udah malam nih, besok pagi pelayanan, tapi bolanya lagi seru nih. Harus dalam nama Yesus, TV-nya matiin. Kalau perlu listrik rumahnya matiin Bapak Ibu. Yang lagi pacaran, aduh, cantik banget Tuhan. Nggak apa-apa lah Tuhan, sekali pakai pengaman kok Tuhan. Enggak. Bukan masalah hamil atau nggak hamil pasanganmu. Masalah melakukan kehendak Tuhan. Aduh Tuhan, nipu-nipu dikit buat perpuluhan juga kok ujung-ujungnya. Enggak. Kita harus kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Pornografi dikit nggak apa-apalah. Ya kan, udah nikah 30 tahun, bosan juga lihat istri tiap hari ya. Ya dikit-dikit lah, nggak apa-apa, tipis-tipis aja gitu. Tipis-tipis tuh kata-kata yang sangat menyesatkan loh Bapak Ibu ya. Karena dosa tuh nggak ada dosa tipis, dosa tebel gitu, nggak ada. Dosa ya dosa, ada amin. Dosa ya dosa. Ketika kita bilang Jesus for everyone, kitanya harus jadi seperti Yesus. Dan saya tahu nggak mudah, saya pun masih belajar, saya pun masih berproses. Tadi ngobrol sama Pak Gembala beberapa menit, saya belajar. Kita belajar terus Bapak Ibu, makanya
Yang penting kita tahu, yang Tuhan mau tak bercacat dan tak bernoda dalam perdamaian dengan Tuhan Yesus. Yesus itu memberikan damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Makanya kita damai kalau kita hidupnya dalam kebenaran. Sekali lagi, mungkin penyakitnya belum sembuh, mungkin jawaban doanya belum terjawab, mungkin ekonominya masih buruk, tapi kok damai? Karena melakukan kebenaran, ada amin? Sebaliknya, orang yang berkelimpahan dalam harta, saya dan istri punya temen, kaya raya banget, beli karpet miliaran. Nggak tahu tuh karpet buat kudanil atau buat apa, saya nggak tahu. Kaya banget bu, kaya banget pak. Tapi tiap malam nggak bisa tidur. Kalau mau tidur harus minum obat tidur dulu. Saya senderan di bahu istri saya ketiduran. Puji Tuhan ya, makasih Tuhan. Lagi nonton drakor, nggak seru dikit ketiduran gue. Jadi kalau Anda bisa tidur nyenyak setiap malam itu pun anugerah Tuhan. Ada amin. Banyak orang di luar sana yang merindukan posisi kita ini. Duh, duit lu mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi kok damai ya? Ya itu, karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Next, terima kasih. Saya simpulkan dengan 3 poin ini. Pertama, kita harus terus mengalami dan terus hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Mengalami kasih Tuhan setiap hari. Buka hati buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekali lagi, ingatkan diri kita sendiri. Tuhan baik yang ini loh. Saya nggak mau ngajarin Bapak Ibu kayak anak sekolah minggu, tapi kalau perlu Anda catat aja hari ini kebaikan Tuhan apa aja ya. Catat yang rapi, masukin Instagram, masukin TikTok, masukin Facebook, jadi kesaksian buat orang. Karena dunia ini sudah terlalu penuh dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Ya, suami diselingkuhin Gayung Ping lah. Tuh, pada ketawa kan? Pada tahu ya? Dunia ini udah makin banyak berita-berita buruknya Bapak Ibu. Makanya kita sebagai anak Tuhan beritakan kabar baik setiap hari. Kebaikan Tuhan. Mengalami dan terus hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, mempelajari dan terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yes, kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan setiap hari. Makanya belajar firman lebih semangat. Mungkin tidak semua dari kita dipanggil untuk jadi pendeta. Tapi semuanya harus belajar Alkitab. Harus belajar Alkitab. Nggak bisa nih kalau ada orang di luar sana nanya sama Bapak Ibu, Tuhannya orang Kristen 3 ya? Gimana itu? Jelasin dong. Telepon Pak Gembala. Enggak, Anda harus bisa jawab. Ada amin? Jelaskan itu. Dengan otoritas dari Tuhan. Belajar firman makanya. Kenapa gereja lu bahasa roh, sesat tuh? Oh, enggak, Anda bisa jelasin. Enggak. Paulus tulis surat di Korintus kayak gini, maksudnya keren. Apapun pekerjaanmu, belajar firman Tuhan. Dan terakhir, menjaga hidup dengan sungguh-sungguh di dalam otoritas dan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi kita jaganya nggak dengan kekuatan sendiri. Kita menjaganya dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Boleh pegang dada kita masing-masing Bapak Ibu? Katakan sama-sama, Roh Kudus, saya berserah. Pimpin hidup saya, pimpin langkah saya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Saya undang keyboardis maju ke depan, thank you. Yuk Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit kita berdoa. Nyatakan isi hatimu sama Tuhan. Saya mau bicara buat beberapa orang yang mungkin sempat meragukan kasih Tuhan, sempat meragukan kebaikan Tuhan. Saya mau bicara buat Bapak Ibu yang mungkin Anda sudah mengalami hal-hal yang begitu berat dalam hidup ini. Anda sudah mengalami begitu banyak, mohon maaf, penderitaan, pergumulan yang rasanya nggak ada ujungnya. Tapi siang ini kita diingatkan bahwa kebaikan Tuhan sempurna buat kita. Saya tahu tidak mudah, tapi mari buka mulut Anda dan cukup katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi jawaban doa kami mungkin belum datang. Kesembuhannya mungkin belum datang Tuhan. Terobosannya mungkin belum datang. Tapi Engkau tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk beberapa poin secara singkat. Pertama untuk Bapak Ibu yang teman-teman yang belum pernah atau sudah lama tidak meresponi kasih Tuhan. Anda yang sudah jadi Kristen puluhan belasan tahun, mari renungkan sejenak. Saat ini bagaimana kerohanianmu? Bagaimana kehidupan rohanimu? Bagaimana hubunganmu sama Tuhan? Bagaimana apimu dalam melayani? Mungkin waktu pertama kali mengalami kasih cinta mula-mula, wah on fire buat Tuhan.
baca Alkitab setiap hari. Tapi waktu demi waktu berlalu, jadi mundur dari Tuhan. Hari ini panggilan Bapa sangat sederhana, kembali. Kembali yuk, responi kasih Bapa. Dunia selalu minta sesuatu dari kita. Bakat kita, skill kita, kekayaan uang kita. Tapi Bapak nggak minta apa-apa, Bapak cuma minta kembali aja. Kalau Anda merasa Anda bau sampah, Anda merasa Anda tidak layak, that's good. Kembali kepada Bapak. Karena sebelum Anda diberikan baju yang baru, Anda sudah dipeluk sama Bapak. Makasih Bapak, kasih-Mu sempurna. Saya kasih waktu 1 menit untuk Bapak Ibu berdoa, teman-teman. Panggilan siang sore ini sederhana, kembali. Kembali yuk, kembali. Kembali ke cinta mula-mulamu, bangun hubungan yang indah. Kembali dengan keintimanmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Berikutnya saya mau berdoa buat Bapak Ibu teman-teman yang sedang bergumul dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kesakitan. Dan sepertinya kasih Tuhan jauh sekali, tapi Alkitab mencatat tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang dan telinganya tidak bisa mendengar. Tuhan, aku berdoa sore ini Tuhan Yesus, Engkau yang tahu batas kekuatan kami. Engkau pun tahu proses-proses yang harus kami lewati. Engkau tahu apa saja yang harus kami lakukan agar kami menjadi serupa dengan-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan. Tentu kami berdoa Tuhan supaya jawaban doanya datang. Tapi kami gak mau berdoa datang dengan cepat. No, kami berdoa datang di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhan ada yang instan Bapak Ibu, tapi ada juga yang berproses. Kita akan berdoa, itu bagian kita. Saat ini Tuhan hamba berdoa untuk setiap pribadi di ruangan ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit fisik Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jangan ragu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terakhir saya mau berdoa buat Bapak Ibu, teman-teman yang Anda rindu dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjangkau jiwa. Ya, saya tahu Anda mengasihi Tuhan, tapi Alkitab pun mencatat yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama yang terlihat. Dan saya tahu kita hadir di sini dengan pekerjaan, dengan latar belakang ekonomi, pendidikan yang berbeda-beda, tapi kita satu tubuh Kristus. Tuhan mau pakai kita. Bolehkah Anda mengangkat tangan dan menyatakan berserah sama Tuhan saat ini, Tuhan, pakai saya. Jangan malu Bapak Ibu, saya sungguh rindu. Tidak ada lagi yang jadi jemaat biasa di tempat ini. Anda adalah hamba-hamba Tuhan yang siap dipakai Tuhan. Tugas penginjilan, tugas penjangkauan tidak bisa hanya diberikan kepada Bapak Gembala. Tugas penjangkauan penginjilan harus menjadi tanggung jawab, harus menjadi kerinduan, harus menjadi beban ilahi dalam hidup setiap dari kita. Yuk sekali lagi angkat kedua tanganmu, nyatakan sama Tuhan, Tuhan ini aku, utus aku Tuhan. Biar kasih Tuhan melanda, menjamah hatimu saat ini. Roh Kudus Engkau hadir di sini, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjamah hati kami. Memberikan hikmat, memberikan kasih. Hancurkan hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Kalau selama ini kami hidup hanya untuk diri kami sendiri, hanya untuk keuntungan diri kami, sore ini kami mau kasih Tuhan dirasakan lebih banyak orang lagi. Kami mau kasih Tuhan lebih lagi mengalir melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda rindu dipakai Tuhan, angkat tanganmu yuk. Bukan buat saya, bukan buat Pak Gembala, buat Tuhan. Saya mau berdoa buat suami dan istri yang kita baru saja memperingati hari kasih sayang, tapi Anda hubungannya nggak manis, Anda hubungannya nggak harmonis. Sudah lama suami nggak cium kening istrinya, sudah lama nggak bilang I love you. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus,
keluarga-keluarga dalam Tuhan tetap utuh dipersatukan dengan kuat. Yang sudah mulai dingin kasihnya Tuhan, aku berdoa Engkau hangatkan lagi Tuhan Yesus. Suami istri kalau nggak keberatan boleh bergandengan tangan saat ini. Istrimu nggak sempurna, suamimu nggak sempurna, anak-anakmu nggak sempurna. Tapi mereka orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Yuk kasihi dengan kasih Tuhan yuk. Kita bisa baik sama bawahan kita bisa baik sama karyawan-karyawati kita. Kenapa kita nggak lebih baik sama keluarga kita? Kita bisa sabar sama orang lain, kenapa kita nggak bisa sabar lebih lagi sama pasangan kita? Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan. Ya la ra 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 ba ya la ra ra ba sekia la ra 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 ba ya la ra 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 ba ya la ra. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ya la ra 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 ba ya la ra ra ba sekia la ya la ra 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 ba ya la. Ya la ra 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 ba ya la ra ra ba sekia la ya la ra ra ba ya la ra. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la ra 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 ba ya la ra ra ba sikia la ya la ra ra ra. Sakatara ya la ra ba ya la ra ra. Sakaya la ra 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 ba ya la ra ra. Sakatara ya la ra 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 ba ya la ra ra. Selamatkan keluarga kami Tuhan. Selamatkan lingkungan kami Tuhan Yesus. Jakarta Timur Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Biar kasih-Mu nyata Tuhan Yesus. Engkau mengasihi semua orang Tuhan Yesus. Berikan kasih-Mu dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Kami akui Tuhan tak pernah habis Tuhan. Habis-habisnya kasih-Mu, rahmat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi nyatakan ucapan syukur kita sama Bapa kita. Haleluya.